يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد معاشر المسلمين jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpah nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Nikmat yang begitu banyaknya, nikmat yang tidak mungkin kita dapat menghitungnya. Di antaranya adalah nikmat panjang umur dan nikmat yang sehat. Ya, di mana semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan dua nikmat ini kepada kita agar bisa senantiasa berada dalam ketaatan kepadanya dan bisa senantiasa memperbaiki amal ibadah kita, sebagaimana yang pernah ditanya oleh seorang dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, itu menceritakan bahwasanya ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah bertanya, ayyu an-nas khairun, ya manusia seperti apa yang paling baik? Maka jawaban Nabi SAW, man tala umruhu wa hasuna amaluh, barang siapa yang diberikan panjang umur dan amalnya itu dia baik, ya semakin baik amalnya. Wa ayyun nasi sarun, ya dan manusia seperti apa yang paling buruk? Yaitu man tala umruhu wa sa'a amaluh, yani barang siapa yang panjang umurnya tapi amalnya itu masih buruk-buruk saja, yang enggak ada perbaikan amalnya. Maka ya semoga dengan dua nikmat ini, ya dengan kita duduk di sini yang mempelajari ayat-ayat Allah, mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadikan kita bisa istiqamah di atas ketaatan kepadanya, dan kita bisa senantiasa memperbaiki amal kita, ya dengan kita diberikan nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Kemudian tentunya salawat dan salam ya kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan memasuki pembahasan baru ya dalam kitab Jannatu wan Nar, ya di mana kita sekarang akan memasuki bahasan terkait tentang kasratu ahlin nar, ya banyaknya itu penduduk api neraka. Ada tiga pembahasan yang akan kita disebutkan di sini. Pertama, nas-nas yang menunjukkan akan banyaknya ya penghuni api neraka, ya kemudian sebab ya kenapa banyak ya manusia itu masuk ke dalam api neraka. Ya kemudian siapa yang paling banyak ya di api neraka itu, dari jenis siapa? Apakah dari jenis laki-laki atau wanita? Itu bahasan yang akan kita bahas insyaallah taala pada kesempatan kali ini. Yang pertama tentunya kita bahas adalah an-nusus ad-dalah ala dzalika, ya dalil-dalil, nas-nas baik dari Al-Qur'an maupun hadis yang menunjukkan bahwasanya penduduk api neraka ini lebih banyak daripada penduduk surga. Ya di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama dalam surat Yusuf ayat 103, ya di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma aktsarun nas walau harasta bimu'minin
wa ma aktsarun nas walau harasta yani bimu'minin. Yani hadzal khitab, yani tidaklah ya sesungguhnya tidaklah kebanyakan manusia meskipun engkau wahai Muhammad itu bersemangat dalam mendakwahkannya, mereka akan beriman. Ya bayangkan khitabnya ayat ini itu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana ayat ini menggambarkan kepada kita semuanya betapa Rasulullah itu benar-benar bersemangat ya untuk mendakwahkan seseorang itu pada kebaikan. Ya beliau itu sangat-sangat menginginkan ya seluruh umat beliau itu masuk ke dalam yakni surga. Dengan apa? Dengan cara beriman kepada apa yang dibawa oleh beliau. Sangat semangat sekali. Akan tapi Allah nyatakan tegas dalam ayat ini ya sesungguhnya kebanyakan manusia itu tidak akan beriman ya kepadamu wahai Muhammad. Jadi ayat ini secara tegas itu menunjukkan bahwasanya yakni banyak manusia itu tidak akan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hal itulah menjadikan yang mereka itu akan masuk ke dalam api neraka. Kemudian yakni ayat yang kedua, yakni Allah Subhanahu wa taala itu berkata kepada iblis, ya la'amla'anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in, dalam surat Shad ayat 85. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la'amla'anna jahannam, maka benar-benar yakni aku akan memenuhi yakni jahannam itu darimu, yaitu maksudnya dari jenismu, yaitu kepada iblis. Yani dari jenis iblis, wa mimman tabi'aka minhum ajmain, dan dari siapa saja yang mengikuti engkau seluruhnya. Ya, dari mana diambil para ulama itu, dari mana dia mengambil segi pengambilan dalilnya itu dari yang firman Allah Subhanahu wa taala, la'amla'anna. Ya, maka benar-benar sungguh-sungguh aku akan memenuhi. Ya, jadi penuh Pak. Api neraka itu akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada sisa tempatnya itu untuk yang lainnya akan dipenuhi. Dari dua golongan, pertama dari golongan jin tentunya, yaitu iblis itu sendiri dan bala tentaranya, ya, serta dari golongan yaitu manusia. Karena apa? Karena dikatakan wa min tabi'aka. Dikatakan ahlu tafsir wa min tabi'aka minhum ajmain, itu adalah pengikutnya iblis. Ya, pengikutnya iblis tentunya dari yang kalangan jin dan dari kalangan manusia. Jadi penghuni neraka itu hanya ada dua, Pak. Ya, imma dia dari kalangan jin atau dia dari kalangan yakni manusia. Nah, dikatakan ahlu tafsir bahwasanya mimman tabi'aka itu adalah al-usad. Yani orang-orang yang bermaksiat. Yani orang-orang yang bermaksiat, dan tidaklah seorang itu dia bermaksiat melainkan setelah ada taklif. Ya, setelah ada beban, kewajiban dia. Ya, makanya di sini anak kecil itu tidak termasuk dalam apa? Penghuni api neraka. Ya, jadi anak kecil itu karena apa? Karena dia nggak mungkin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak kecil itu nggak mungkin dia bermaksiat kepada Allah. Karena apa? Karena belum ada taklif. Ya, belum diberi beban ya untuk mentaati. Ya, jadi nggak ada. Ya, anak kecil itu masuk ke dalam api neraka. Jadi golongan yang akan masuk dalam api neraka dari ayat ini adalah pertama golongan jin, kemudian golongan manusia yang setelah ada taklif bagi dirinya, tapi dia enggan untuk mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, akan tapi mengikuti bisikan-bisikan yakni syaitan. Ya, ini menunjukkan bahwasanya fa kullu man kafara fa huwa min ahlin nar. Ya, semua orang yang kafir itu termasuk penduduk api neraka. Ala kasrati man kafara min bani Adam. Dan sungguhnya manusia dari anak Adam ini sangat begitu banyak yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani hal ini ditegaskan. Ya, bahwasanya banyaknya orang-orang yang kafir atau mengingkari yani Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari dakwahnya para nabi dan rasul, yang menunjukkan akan banyaknya orang-orang seperti ini adalah yakni sebuah hadis ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, uridat alayyal umam.
Ya nanti pada hari kiamat itu aku akan ditampakkan ya seluruh umat. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-rahid. Ya aku diperlihatkan ya ini setiap umat, dan aku melihat ada nabi yang bersama nabi tersebut itu enggak sampai 10 orang, Pak. Ya, ada nabi yang pengikutnya itu tidak sampai 10 orang. Ar-rahtu itu maknanya dari 3 sampai 10. Ya tidak lebih dari 10 ar-rahtu. Wan nabiyyu wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan. Dan ada nabi yang bersama nabi tersebut ya hanya seorang atau dua orang saja di bawah rahat. Itu bayangkan nabi ini, Pak. Ya nabi. Wan nabiyyu wa laisa ma'ahu ahad. Dan ada ya aku melihat nabi tidak ada seorang pun bersamanya. Ya, jadi hadis ini menunjukkan betapa banyak orang-orang yang kufur ya kepada yang seruan yakni nabi dan rasul. Dan di sini juga kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya kebenaran itu tidak dilihat dari banyaknya orang yang mengikuti. Ya. Jadi kebenaran itu bukan dilihat dari mayoritas. Ya tidak mesti ya banyak pengikut itu dia benar. Ya karena nggak mungkin kita katakan nabi yang nggak ada pengikutnya ini, atau nabi yang hanya 1-2 orang saja pengikutnya ini dia gagal dalam menyampaikan yakni risalah Allah Subhanahu wa taala, dia gagal dalam menyampaikan yakni kebenaran. Nggak bisa kita katakan demikian. Karena memang ya yang namanya manusia itu lebih condong kepada yakni kekufuran daripada keimanan. Yaitu yang menunjukkan bahwasanya banyak sekali ya di muka bumi ini. Apalagi kalau kita hitung dari keturunan yakni Nabi Adam sampai saat ini yang kafir itu yang begitu sangat banyak. Ya kemudian waja'at nusus katsirah tadullu ala annahu yadkhulu fin nari min bani Adam 999 min kulli alfin. Nah, ini di sini juga ya hadisnya ya dalil dari hadis itu yang menunjukkan begitu banyaknya ya nanti manusia itu ya akan masuk ke dalam api neraka. Dari 1000 itu ada 999 orang yang masuk, satu yang selamat. Itu kita bacakan hadisnya. Ya warawa Umran bin Husain anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya diriwayatkan ya dari Umran bin Husain bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda wa huwa fi ba'di asfarihi. Rasulullah pada waktu itu sedang dalam keadaan safar, Pak, bersama yakni sahabat-sahabatnya. Waqat tafawata min ashabihi sayr. Ya jadi kecepatan sahabat itu kan berbeda-beda. Ya, jadi ketika Nabi sudah sampai di suatu tempat, yakni ada sahabat yang belum sampai, yakni ada sahabat yang sampai dulu, yakni duluan. Ya, wa rafa'a bihatainil ayataini sautahu. Maka Nabi pun mengangkat suaranya dengan membaca 2 ayat berikut ini. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatis saati syai'un azim. Wahai manusia, yang bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya goncangan hari kiamat adalah sesuatu yang sangat-sangat dahsyat. Yauma tarawunaha, yaitu pada hari di mana engkau melihat kullu murdiatin, tadhalu kullu murdiatin amma arda'at. Ya nanti orang yang sedang mengandung itu akan keguguran. Ya orang sedang hamil itu akan keguguran. Ya kemudian orang yang menyusui, orang yang menyusui anaknya itu akan melepaskan anaknya. Ya kemudian orang yang sedang mengandung itu akan keguguran semua, semuanya. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Dan kau lihat manusia itu seperti dalam keadaan mabuk padahal mereka tidak mabuk. Dan sungguhnya azab Allah itu begitu sangat pedih. Jadi Rasulullah itu mengangkat suaranya dengan 2 ayat ini. Jadi mengulangi terus. Ya dalam suatu riwayat mengatakan warajja'a sautahu. Ya senantiasa mengulang 2 ayat ini dengan mengangkat suaranya. Ya jadi di sini juga kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat senang ya untuk memperingatkan sahabat-sahabatnya itu dengan ayat-ayat azab ya agar mereka itu takut. Ya karena sering kita katakan bahwasanya ilmu yang bermanfaat itu adalah khasyatullah. Ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma sami ashabuhu dzalika hasau al-mati. Nah, kan didengar itu tuh. Karena Nabi mengangkat suaranya, maka sahabat mendengar, wah, Nabi sedang membacakan ayat, maka mereka menyegerakan.
yakni apa namanya? Jalannya, wa arafu annahu inda qaulin yaquluhu. Ya, maka sahabat itu karena tahu, karena Rasulullah ini pasti akan menyampaikan yakni hadis. Pasti akan menyampaikan hadis. Falamma danau haulahu, ya ketika semuanya sudah mendekati yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru Rasulullah itu bersabda, "Atadaruna ayya yaumin dzaka?" Ya, tahukah kalian ya hari apa itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi, "Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tadau kullu hamlin hamlaha wa kullu dzati hamlin hamlaha." Itu hari apa? Tahu enggak kalian itu tuh hari A? Yani hari apa? Qala dzaka yaumun. Maka diam semua, Pak. Sahabat tuh diam semuanya. Ya, bentuk tak adabnya kepada yakni Nabi. Ya, ketika ditanya itu mereka diam semuanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, qala dzaka yaumun yunada Adam alaihi salam. Yaitulah hari nanti Adam itu akan dipanggil. Fayunadihi rabbuhu azza wa jalla. Yang memanggilnya adalah Tuhannya azza wa jalla, fayaqul. Maka yakni Rabb itu pun yakni berkata, ya Adam ib'ats ba'tsan ilan nar. Wahai Adam, ya pisahkan. Ya, pisahkan yakni orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam api neraka, yaitu ba'tsan yakni ilan nar. Fayaqulu ya Rabb wa ma ba'tsun nar. Wahai Tuhanku, yakni siapa, atau dalam riwayat itu berapa banyaknya orang-orang yang akan kita masukkan, akan dimasukkan, apa engkau masukkan ke dalam api neraka. Fayaqulu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, min kulli alfin tis'umi'atin wa tis'ah wa tis'ina ilan nar. Ya, dari 1000 orang itu ada 999 yang akan dimasukkan ke dalam api neraka, wa wahidun fil jannah, dan 1 orang yang akan dimasukkan ke dalam yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Qala fa ablasa ashabuhu hatta ma audahu bidhahikatin. Ya, maka pada saat itu pun sahabat itu diam 1000 bahasa. Ya, enggak ada yang terlihat tersenyum pun, tidak ada sedikit pun. Dalam riwayat lain itu sebagian mereka itu menangis ya mendengar hal ini. Falamma ra'a dzalika, akan tapi ketika Rasulullah itu melihat keadaan sahabat itu seperti itu, qala abshiru wa'malu. Ya, sesungguhnya bergembiralah kalian dan beramallah kalian. Nah, itu dia Pak, pentingnya itu di situ. Ya, bergembiralah kalian, ini Rasulullah ingin memberikan kabar gembira kepada mereka, tapi dengan syarat apa? Wa'malu. Maka hendaknya kalian senantiasa itu beramal. Fawalladzi nafsi Muhammadin biyadih, yakni demi zat yang jiwa Muhammad itu ada di tangannya, innakum lama'a khaliqataini ma kana tama'a syai'in qad illa katharatahu. Sesungguhnya kalian itu bersama 2 makhluk, 2 jenis manusia yang Allah ciptakan. Apabila mereka itu bersama suatu kaum, maka pasti ya kaum itu menjadi begitu sangat banyak. Ya, siapa mereka? Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj wa man halaka min bani Adam wa bani Iblis. Jadi yang pertama adalah Ya'juj Ma'juj, kemudian orang-orang yang binasa dari anak Adam dan keturunan yakni iblis. Ya, jadi di sini Rasulullah ingin memberikan apa? Ya, ini perumpamaan. Sungguhnya kalian itu nanti ketika terjadi keadaan seperti itu, ada yang namanya Ya'juj dan Ma'juj. Ada yang namanya Ya'juj dan Ma'juj, dan bersama kalian pada waktu itu yakni orang-orang yang binasa, yaitu orang-orang yang kufur. Nah, di sini dia letaknya, itu orang-orang kufur dari keturunan Adam dan keturunan yakni iblis. Nah, jikalau kalian dibandingkan yaitu dengan mereka, seperti itulah perbandingannya, yaitu 999 itu siapa? Ya, antaranya adalah Ya'juj dan Ma'juj dan orang-orang yakni kafir. Yani salah satunya ya semoga itu kalian yang satunya itu. Ya, di sini Rasulullah ingin memberikan kabar gembira kepada mereka. Qala fasurri anhum. Ya, maka mereka pun berbahagia karena mereka faham. Ya, ini akan hal ini. Summa qala i'malu wa abshiru.
ya, beramallah kalian dan bergembiralah kalian. Fa walladzi nafsi Muhammadin biyadihi ma antum fin nasi illa kasyamati fi janbil ba'ir. Ya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ya sungguhnya kalian itu, perumpamaan kalian di antara seluruh manusia dari sejak zaman Nabi Adam ya sampai saat ini, illa kasyamati fi janbil ba'ir, ya seperti tai lalat. Kasyamah seperti tai lalat itu yang ada di yakni seekor yakni lembu. Ya, jadi sangat sedikit sekali. Itu perumpamaan umat Muhammad itu dengan seluruh manusia nanti, yaitu di padang mahsyar. Yani au araqmah fi dhira'id dabah, atau seperti belang. Ya, seperti belang yang ada di kaki binatang ternak. Yaitu sedikit, yani sedikit sekali. Itu perumpamaan, yani perumpamaannya. Ya, jadi di sini ya dalam hadis ini terdapat penjelasan yakni bagaimana 999 orang itu yang akan diutus ya ke dalam api neraka, satu yang selamat menuju surga. Jadi itu nanti dipisahkan ini oleh Nabi Adam alaihi salam. Ya, nah di sini ada anjuran untuk kita senantiasa melaksanakan ketaatan. Ya, karena apa? Karena Rasulullah itu memberikan kabar gembira dengan syarat apa? I'malu. Ya, 2 kali diulang. Ya, ini pertama absyiru wa i'malu, kemudian i'malu wa absyiru. Ya, pertama bergembiralah kalian dan beramallah kalian, maka bergembiralah kalian. Ya, karena apa? Karena yang satu itu merupakan kalian ini. Ya, dibandingkan umat-umat terdahulu. Jadi di sini hendaknya kita itu senantiasa yang semangat dalam melaksanakan ketaatan, karena hanya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala lah kita bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ya di sini ada penjelasan terkait kekhususan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala telah mengutamakan umat Muhammad dan mengasihi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah ya sebuah kaidah besar dalam agama Islam, bahwasanya setiap azab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya itu merupakan keadilan Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita itu merupakan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi semua ketika Allah Subhanahu wa taala mengazab hamba-hambanya, ya maka ketahuilah itu merupakan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat, ketahuilah itu merupakan keutamaan Allah kepada kita. Karena sejatinya kalau kita mau menghitung-hitung apa yang kita lakukan, itu tidak akan bisa mencukupi nikmatnya Allah yang diberikan kepada kita. Ya, makanya ketika kita nanti dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, maka ketahuilah itu merupakan keutamaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan Allah telah mengutamakan umat Nabi Muhammad dibandingkan umat-umat yang lainnya. Ya, itu yang menunjukkan hadis yang menunjukkan betapa banyaknya penduduk api neraka. Kemudian Pak, ada sedikit iskal katanya di sini, ada sedikit permasalahan katanya muallif di sini, ketika kita itu mendapati ada hadis. Ya, ketika kita itu mendapati wa dhahir anna hadhihi riwayah la tukhalifu riwayat al-ukhra as-sahihah allati suknaha min qablu. Ya, ada sebuah iskal Pak. Sebuah iskal, di mana iskalnya? Iskalnya itu ketika kita mendapati sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Awwalu man yud'a yaumal qiyamah Adam." Yang pertama kali akan dipanggil pada hari kiamat adalah Adam. Fatara'a dzurriyyatahu. Maka diperlihatkan Adam itu keturunannya, dan keturunan pun melihat Adam. Fa yuqalu hadza abukum Adam. Ya, kemudian dikatakan kepada manusia, ini adalah nenek moyangmu, ini adalah orang tuamu, yaitu Adam. Fayaqulu labbaika wa sa'daik. Ya, maka Adam pun berkata, labbaika, aku terima panggilanmu, dan sungguhnya aku sangat berbahagia. Fayaqulu akhrij ba'sa jahannam min dzurriyyatika. Akhrij ba'sa jahannam min dzurriyyatika. Sama, pilihlah, bedakan
ya, orang-orang yang akan diutus ke dalam yani jahannam dari keturunan-keturunanmu. Fayaqulu ya Rabb kam ukhrij, wahai Tuhanku berapa yang aku harus bedakan. Fayaqulu akhrij min kulli mi'ah, keluarkan atau bedakan setiap 100 orang tis'ah wa tis'in, 99 yani 9. Itu hadisnya dalam Sahih Bukhari. Faqalu ya Rasulullah idza ukhidha minna, maka para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, jikalau kami yang diazab min kulli mi'ah tis'ah wa tis'un, dari setiap 100 itu ada 99, famadza yabqa minna, maka berapa yang tersisa dari kami? Qala, yani maka Rasulullah bersabda, inna ummati fil umam kasya'ratil bayda fi thawril aswad, sungguhnya umatku ya di antara umat-umat yang lainnya itu seperti rambut putih yang ada di lembu hitam. Itu hadisnya. Nah kan ini ada masalah, Pak. Kenapa masalahnya? Karena di sini dari 99 hanya 1. Ya, sedangkan hadis yang tadi kita bawakan dari 1000 itu yani 1. Nah, itu permasalahannya. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Ketika kita mendapati seolah-olah hadis ini bertentangan, ya maka ini dijawab oleh Ibnu Hajar. Ya, cara menggabungkan hadisnya fal ahaditsu allati taj'al an-nisbah tis'umiyah wa tis'ah wa tis'ina yumkin an tuhmal ala jami'i dzurriyyati Adam. Jadi hadis yang pertama, Pak, yang kita bawakan itu dibawa kepada seluruh manusia dari keturunan awal Nabi Adam sampai akhir umat itu Muhammad. Wa haditsu al-Bukhari, adapun hadis Bukhari itu dari hadisnya Abu Hurairah, itu yang 99 orang yang masuk ke dalam api neraka, 1 yang selamat, itu ala jami'i dzurriyyatihi ma ada Ya'juj wa Ma'juj, dari seluruh keturunan Nabi Adam selain Ya'juj dan Ma'juj. Ya, selain tanpa dihitung Ya'juj dan Ma'juj. Itu dikatakan oleh Ibnu Hajar. Ya, jadi kalau hadis yang pertama itu Ya'juj Ma'juj masuk di dalam hitungan itu, ya kalau hadis kedua itu dia nggak masuk. Dia itu dibedakan karena begitu sangat banyaknya. Ya'juj Ma'juj ini nggak ada tersisa dia. Jadi maksudnya Ya'juj Ma'juj ini semuanya masuk ke dalam api neraka. Jadi nggak usah lagi dibandingkan. Yaitu yang cara yang pertama dikatakan Ibnu Hajar. Adapun cara yang kedua, cara menggabungkan hadisnya, annal ahadisul ula tata'allaq bil khalqi ajma'in. Ya, hadis yang pertama itu terkait dengan seluruh makhluk. Ya, dari awal sampai akhir. Fa idza ja'al tanis. Jadi 999 itu dari awal keturunan Nabi Adam sampai akhir. Dan hadis Al-Bukhari itu merupakan perbandingan umat ini saja, ya umatnya Muhammad saja, tapi bukan dari seluruh awal keturunan Adam sampai akhir, tapi hanya umat Muhammad. Jadi kalau umat Muhammad itu hanya dilihat umat Muhammad saja, maka dari 100 itu yang 99 ke api neraka, 1 yang ke yani surga. Yaitu yang dikatakan oleh Ibnu Hajar. Jadi nggak ada permasalahan sebenarnya, Pak. Ya, jadi hadis yang pertama itu enggak bermasalah, tidak bertentangan ya dengan hadis yang kedua. Itu yang perlu kita ketahui. Nah, kemudian pembahasan yang kedua adalah sebab. Ya, kenapa banyak itu penduduk api neraka. Itu dijelaskan di sini yakni oleh muallif, yakni laisa sabab fi hadza huwa adamu bulughil haqqi ilal bashar. Yang perlu kita ketahui pertama bahwasanya ya ketika kita mendapati kenyataan bahwasanya banyak penduduk api neraka dibandingkan penghuni surga, itu bukan dikarenakan dakwah ini belum sampai kepada manusia. Ya. Karena apa? Ya, karena sejatinya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mungkin mengazab seseorang itu melainkan setelah Allah Subhanahu wa taala menegakkan hujjah kepada mereka. Ini bagaimana cara Allah menegakkan hujjah kepada mereka? Allah utus Rasul, ya dari setiap umat. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan misalnya wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, dan kami sungguhnya tidak mungkin akan mengazab melainkan setelah kami mengutus seorang rasul.
Dan Allah Subhanahu wa taala nyatakan lagi dalam ayat yang lainnya, wa im min ummatin illa khala fiha nadhir, dan tidak ada satu umat pun kecuali telah aku utus ya seorang yakni pemberi peringatan kepada mereka. Nah, tapi apa sebabnya? Ya, kalau kita ketahui bahwasanya dakwah ini sudah sampai kepada seluruh umat manusia, tapi kenapa masih banyak juga penduduk ahli neraka? Maka jawabannya bahwasanya yaudu ila qillatil ladzina istajabu lirrusul. Ya, jawabannya kenyataannya memang seperti itu. Sangat sedikit orang-orang yang mau menjawab dakwahnya para rasul, dan banyaknya orang-orang yang kufur kepada apa yang dibawa oleh yakni para nabi dan rasul, yang mana mereka itu lebih banyak mengikuti hawa nafsunya. Nah, orang-orang seperti inilah yang memiliki keimanan yang sangat-sangat kecil. Ya, tidak murni keimanan yang ada di hati, yakni di hatinya. Dan itulah kenyataan, yakni kenyataannya. Bahwasanya banyak sekali yakni orang-orang yang enggan untuk mendengar yakni dakwahnya para nabi dan rasul. Ya, oleh karena itulah disinilah sebab utama kita harus ketahui bahwasanya banyak di antara manusia ini yang lebih memilih mengikuti hawa nafsunya itu dibandingkan itu mendengar ajakan yakni para nabi yakni dan rasul. Di sini ada ini penjelasan ya dari Imam Qurtubi ya terkait tentang apa yang sudah kita bawakan, yaitu maksudnya kenapa bisa banyak ya penduduk api neraka itu kok bisa banyak. Ya, Allah nyatakan ya dibandingkan penduduk surga, itu dijelaskan ya, ada penjelasan menarik ya dari Imam Qurtubi dalam kitabnya Takhwif Minan Nar. Beliau berkata, wa ammal muntasibuna ilal kitabil muhkam wasyari'atil muayyidah wad dinil haqqi fakatsirun minhum min ahli nar. Ya, sesungguhnya orang-orang yang menisbatkan dirinya yakni kepada kitab Allah Subhanahu wa taala dan syariat Allah Subhanahu wa taala dan kepada agama yang benar, itu kebanyakan mereka itu merupakan yakni penduduk api neraka. Ya, penduduk api neraka. Wahum disebut di sini di antaranya mereka adalah yaitu umat Muhammad ini. Kenapa kok bisa banyak umat Muhammad itu yang masuk ke dalam api neraka? Pertama, wahumul munafiqun alladzina hum fid darki asfali minan nar. Yang pertama adalah orang-orang munafik, yang mana mereka itu berada di kerak api neraka. Wa ammal muntasibuna ilaihi zahiran wa batinan. Nah, tadi orang-orang munafik itu kan dia intisabnya, dia mengaku bahwasanya dia bersama mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi batinnya itu kufur kepada apa yang dibawa oleh Muhammad. Zahirnya itu kelihatan mengikuti Muhammad, mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, tapi batinnya tidak. Itu jelas dia di api neraka. Dan itu banyak orang-orang munafik. Kemudian adapun orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada agama ini baik cara zahir ataupun batin, fakatsirun minhum, maka banyak di antara mereka itu yang terkena fitnah syubhat. Manfutina bisyubuhat. Ya, jadi di antara penyakit hati yang paling parah yang menyebabkan seorang itu bisa berpaling dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah fitnah syubhat. Nah, syubhat ini artinya samar, Pak. Syubhat itu kalau kita mau terjemahkan itu artinya samar, yakni kabur atau tidak jelas. Nah, syubhat ini menimpa hati seseorang. Nah, apabila menimpa hati seorang, dia akan merusak ilmu dan keyakinan seseorang. Perhatikan, fitnah syubhat itu kalau sudah masuk ke dalam hati seorang, dia akan merusak ilmu yang dia dapati, ya, kemudian keyakinan yang sudah ada dalam hati, yakni dalam hatinya. Ya, nah orang kalau sudah masuk fitnah syubhat itu, maka sesuatu yang ma'ruf dulunya dia anggap baik itu menjadi apa? Menjadi mungkar.
Dulunya baik itu bisa menjadi mungkar karena rusak sudah ilmu, yakni ilmunya, rusak sudah keyakinan, yakni keyakinannya. Ya, dia melihat yang hak itu menjadi batil. Ya, yang sunnah itu menjadi apa? Menjadi bid'ah. Jadi bercampur aduk. Ya, makanya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Wahai Allah, berikan aku rezeki, yakni kebenaran al-haq. Tunjukkan kepada aku itu al-haq, itu adalah hak, warzuqna ittiba'ah, dan berikan aku rezeki untuk bisa mengikuti kebenaran tersebut, dan tunjukkan aku, perlihatkan aku yang batil itu adalah batil, dan berikan aku ini rezeki untuk bisa menjauhi yang kebatilan tersebut. Nah, itu syubhat. Dan syubhat ini banyak Pak, macamnya. Ada keraguan, yakni ada kemunafikan, ya ada bid'ah, yakni ada kekafiran dan kesesatan yang lainnya. Saya beri contoh misalnya, yakni syubhat itu terkait tentang yakni keraguan. Ya, keraguan. Misalnya kalau dekat-dekat ini sekarang akhir-akhir yakni tahun misalnya, yakni ada misalnya ucapan selamat Natal misalnya kepada orang Nasrani. Itu ijma'nya para ulama itu 4 imam mazhab itu tidak boleh. Dia tidak boleh. Sekarang ada syubhat baru yang mengatakan tidak masalah karena ini bahasa dia itu hanya remeh-temeh saja. Ya, hanya masalah muamalah saja. Ya, padahal dia lupa para ulama itu melihat kontennya. Ya, melihat konten isi ketika kita mengucapkan selamat itu apa? Kan itu yang dilihat para ulama itu, isinya, kontennya itu terkait tentang akidah. Nah, itu bermasalah ketika kita mengucapkan selamat, berarti kita apa? Mengakui apa yang mereka yakini. Ya, apa yang mereka yakini jelas. Ya, Isa itu adalah anaknya Allah. Ya, Isa itu adalah Allah. Ya, apalagi itu trinitas. Itu kita akui. Nah, itu yang tidak dibolehkan oleh para konten yang tidak dibolehkan. Kok ada tiba-tiba ada syubhat baru nih sekarang. Ya, ada syubhat baru. Ini masalah apa? Masalah muamalah, bukan terkait masalah akidah. Padahal ijma' itu sudah ada. Bayangkan, ijma' itu sudah ada. Itu kesalahan pertama mereka. Kesalahan kedua mereka itu mereka tidak melihat isi, kontennya tidak mereka lihat. Akan tapi apa? Yang dibasa-basinya saja yang mereka lihat. Ya, bahkan ada yang berdalil. Ya kan, Pak? Bahkan ada yang berdalil ya tentang membolehkan itu dengan ayat Al-Qur'an. Ini apa dalilnya? Ini ada dalam surat Maryam. Kalau tidak salah surat Maryam, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Itu dia berdalil dengan ayat itu. Ya, keselamatan bagi diriku ya pada hari lahirku, yakni pada saat aku mati, ya pada saat aku dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia pakai dalil itu. Bayangkan, ya pakai dalil itu. Salah lagi dia pakai dalilnya, dari segi bahasa saja sudah sudah salah. Ya, dia anggap salam, assalamu alayya itu artinya selamat dalam bahasa Indonesia. Padahal assalamu alayya itu kan doa. Ya, doa assalamu alayya itu doa. Ya, seperti saya mengatakan assalamu alaikum. Ya, kemudian yang mendengar menjawab waalaikumsalam. Itu semua doa, Pak. Yang semoga Allah memberikan keselamatan kepadamu. Ya, sekarang kita mengucapkan selamat itu apakah kita berdoa kepadanya? Kan enggak. Ya, kita mengucapkan selamat itu kita berdoa enggak? Dia bilang sendiri katanya hanya muamalah. Ya kan, hanya muamalah. Ketika selamat itu tandanya apa? Dia maknai dengan assalam. Berarti apa? Kalau dia mau jujur, berarti kita mendoakan kan? Ya, tapi enggak. Nah, itulah kesalahan seorang itu kalau dia tidak berhati-hati atau mungkin mengikuti hawa nafsunya, mencari dalil untuk membenarkan. Nah, ini contoh-contoh syubhat yang harus kita berhati-hati. Ya, karena kalau sudah masuk ke dalam hati itu, Pak, merusak ilmu dan keyakinan kita.
Ya, seperti contoh lagi syubhat itu adalah kemunafikan. Ya, di antara contoh kemunafikan itu adalah tidak berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya adalah orang-orang munafik dulu ketika kaum muslimin itu ingin perang Tabuk. Ya, waktu mereka perang Tabuk itu siapa yang mengatakan? Ya, orang munafik yang menakut-nakuti mereka. Ya, dengan apa dia mengatakan sepertinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolong kalian. Ya, sepertinya Allah tidak akan menolong kalian. Tahukah kalian bahwasanya melawan orang-orang Romawi itu tidak seperti melawan kaum yang lainnya. Sungguh aku itu membayangkan kalian itu ketika memerangi mereka itu kalian esok akan digiring dalam keadaan itu terikat. Nah, itu orang-orang munafik itu ngomongnya seperti itu, Pak. Ya, jadi jangan pernah kita berprasangka yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya setelah kejadian itu kan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat itu dalam surat Al-Fat. Yang ayat ke-6, wa yu'adzibul munafiqina wal munafiqati wal musyrikin wal musyrikati adh-dhannina billahi dhannas saw. Ya, sungguhnya Allah mengazab orang-orang munafik, ya, baik laki-laki ataupun perempuan, dan orang-orang musyrik baik laki-laki ataupun perempuan yang mereka berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu termasuk dari fitnah syubhat, yakni kemunafikan. Maka jangan pernah kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala apapun musibah yang menimpa diri kita. Jangan pernah kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian syubhat yang selanjutnya contohnya adalah bid'ah. Ya, bid'ah. Nah, ini yang dibawakan oleh Imam Qurtubi. Dan Imam Ibn Rajab juga membawakannya. Minhum manfutina bisyubuhat. Wahum, perhatikan dikatakan wahum ahlul bid'ah wad dhalal. Mereka lah orang-orang ahli bid'ah dan ahli kesesatan. Ya, sungguhnya banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan akan hal ini. Yani ala anna hadhil ummah sataftariqu ala bid'in wa sab'ina firqah kulluha finnar. Ya, ada hadis yang menjelaskan bahwasanya umat ini akan berpecah menjadi 70 lebih kelompok, semuanya di api neraka dan hanya satu yang selamat. Nah, itu ahli bid'ah. Ya, salah satu yang pertama kali muncul adalah apa? Dari sekte Jahmiyah. Ya, dari sekte Jahmiyah yang dia berusaha untuk mengingkari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, barulah muncul subhat-subhat yang lainnya setelah pengingkaran akan sifat-sifat Allah tersebut. Yaitu salah satu fitnah itu subhat. Kemudian dilanjutkan lagi penjelasannya, wa katsiru minha, tadi yang terkena fitnah subhat itu banyak yang akan masuk ke dalam api neraka. Kemudian banyak di antara mereka juga futina bisyahawat al-muharramah al-mutawa'at 'alaiha binnar. Nah, mereka terkena fitnah syahwat. Nah, itu yang kedua, Pak. Ya, yang pertama fitnah syubhat, yang kedua adalah fitnah syahwat. Ya, banyak di antara umat ini itu terkena fitnah syahwat. Nah, syahwat itu kalau kita mau artikan artinya apa? Keinginan, selera, nafsu, itu artinya syahwat atau kecintaan itu artinya syahwat. Nah, fitnah syahwat ini kalau dia masuk ke dalam hati manusia, maka bisa merusak apa, Pak? Bisa merusak niat, bisa merusak kehendak, dan bisa merusak perbuatan amal seseorang. Ya, bisa merusak niat seseorang, kemudian merusak amalnya. Jikalau dia sudah masuk ke dalam hati manusia. Ya, banyak. Ya, kalau kita mau perhatikan misalnya firman Allah Subhanahu wa taala itu contoh dari fitnah syahwat itu yang paling besar adalah firman Allah Subhanahu wa taala, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Ya, telah dijadikan indah dalam pandangan manusia kecintaan akan apa yang mereka inginkan. Jadi maksudnya apa? Maksudnya ayat ini bahwasanya manusia itu sangat senang, sangat ingin mengikuti keinginan mereka, keinginan nafsu mereka. Apa itu keinginan nafsu mereka? Yang pertama apa fitnahnya? Minan nisa'i. Ya, minan nisa. Pertama adalah wanita.
Dan itu dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu ba'di fitnatan adar 'ala ar-rijal minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan setelah peninggalanku satu fitnah yang paling membahayakan yang bagi seorang itu selain wanita. Ya, sangat berat. Ya, ini wanita ini merupakan fitnah terbesar, yakni pria. Wal banin. Kemudian fitnah yakni anak. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang, ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sungguhnya ya, istri-istri kalian, anak-anak kalian itu bisa jadi musuh, yakni musuh kalian. Maka berhati-hatilah. Jadi fitnah anak ini juga yang sangat membahayakan. Wal qanatir al muqantarah, dan harta yang bertumpuk. Nah, itu manusia itu senang itu tuh, menumpuk hartanya. Ya, rakus dia dengan harta. Nah, itu sudah tertancap Pak dalam hati kita semuanya. Yaitu sudah tertancap. Itu keinginan itu memang dijadikan seperti itu hati manusia. Minadz dzahabi wal fiddah wal khaili al musawwamati wal an'ami wal haras. Ya, di antara yang menumpuk harta itu emas, yakni perak, yakni kuda pilihan, ya, kemudian sawah, ya, kemudian binatang, yakni yakni ternak. Nah, itu paling ya disenangi oleh manusia. Nah, fitnah syahwat ini sangat berbahaya. Ya, makanya ya kita perlu mengetahui ya kenapa Allah Subhanahu, di antara rahasia Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita membaca surat Al-Fatihah, Pak. Minimal 17 kali di dalam salat kita, itu agar kita terhindar juga dari fitnah yakni syubhat dan fitnah syahwat. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman ihdina, yang mengajarkan kita doa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk ya kepada jalan yang lurus. Ihdina ini Pak, ihdina ini dua sekaligus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak menggunakan ilah. Ya, kalau sudah belajar tafsir itu tidak digunakan ilah di sini. Ihdina, ilah itu enggak. Tapi ihdinas siratal mustaqim berarti apa? Ada dua yang kita minta. Pertama, kita minta hidayah ad-dilalah wal bayan. Kita minta hidayah itu ilmu. Kita minta hidayah ilmu, kemudian kita minta hidayah at-taufik. Hidayah yakni kekuatan untuk bisa mengikuti ilmu yang sudah kita ketahui. Ya kan? Jadi dua kita minta itu. Ya, pertama kita meminta ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengikuti yakni apa yang sudah kita ketahui. Nah, kemudian kan contohnya apa, Pak? Itu kan ada contohnya itu. Yani siapa itu siratal mustaqim? Siapa yang berada di atas jalan yang lurus itu? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya kan, sungguhnya orang-orang yang Engkau beri nikmat yakni kepada mereka. Siapa yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Yakni para nabi, yakni as-siddiqin, wasyuhada, wassalihin. Itu kan 4 golongan itu tuh yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, 4 golongan ini yang diberi nikmat. Siapa mereka 4 ini? Itu adalah orang-orang yang memiliki ilmu kemudian mengikuti ilmunya. Yang diberi nikmat, orang-orang yang mengikuti ilmu, orang-orang yang mengetahui ilmu kemudian mengikuti ilmu, yakni ilmunya. Nah, ini dia 4 golongan ini. Para nabi, yakni para orang-orang as-siddiqin, orang-orang yang jujur, kemudian para syuhada, yakni orang yang mati syahid. Dikatakan syuhada juga ini para ulama, ya, kemudian adalah orang-orang yakni saleh, senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelahnya, yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-maghdub, siapa Pak? Maghdub itu adalah orang-orang yang mengetahui. Dapat dia hidayah apa? Dapat hidayah apa? Dapat hidayah al-bayan wa dilalah. Sudah dapat dia, tahu dia ilmunya. Ihdina satu ya didapat. Satu aja, tapi tidak dapat dia atau at-taufik. Ya, tidak diberi dia kemampuan, tidak diberi dia kekuatan untuk bisa mengikuti yakni ilmu apa yang diketahui. Jadi setiap orang yang mengetahui tidak mengamalkan apa yang dia ketahui, maka dia merupakan yakni al-maghdub.
Ya, orang-orang yang dimurkai. Nah, kemudian setelahnya siapa, Pak? Waladdallin. Siapa itu orang-orang ad-dallin? Yang tidak dapat hidayah ilmu, penjelasan, enggak dapat hidayah ilmu. Kemudian apa? Mengikuti apa? Mengikuti nafsunya. Nah, ini fitnah apa? Fitnah syahwat. Yani ad-dhalin itu dia tertimpa fitnah syahwat, dia mengikuti nafsunya, dia melakukan sesuatu yang tidak ada ilmu, yani ilmunya yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Nah, itu makanya kita sering-sering ya berdoa dengan doa ini agar kita ini terhindar dari fitnah syahwat dan fitnah syubuhat. Dan ini merupakan fitnah yang paling membinasakan. Yani kepada umat ini, lal faqra ahsya alaikum, ya katanya Nabi, yani bukanlah kefakiran yang aku takuti kepada kalian ini. Wa inna ma ahsa an tubsat alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha, yani kama tanafasuha fa ahlakat fatuhlikakum kama ahlakathum. Ya, tapi paling takut ya tertimpa kepada kalian itu adalah ketika dunia itu dibukakan kepada kalian sebagaimana dibukakan kepada umat-umat terdahulu. Kemudian kalian mengejar dunia tersebut sebagaimana mereka mengejar dunia, maka dunia itu membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan mereka. Apa itu, Pak? Yani syahwat. Ya, karena syahwat seorang itu, jadi jangan lupa. Ya, jadi kita perlu rem ini kita ini ketika kita ingin mengikuti nafsu, yakni nafsu kita, yakni sehingga kita bisa selamat. Ya, kemudian yang terakhir, yakni bahasan yang terakhir sedikit kami sampaikan, yakni aktsaru man yadkhul an-nar an-nisa. Jadi yang paling banyak masuk ke dalam api neraka adalah wanita. Hal ini itu banyak, Pak, dalilnya. Ya, di antaranya yaitu annahu qala fi khutbatil kasuf. Jadi ketika khutbah gerhana matahari, jadi ingat Rasulullah itu pernah diperlihatkan neraka itu pada 2 waktu. Ya, ketika ini gerhana matahari, kemudian ketika beliau dimi'rajkan. Ya, ketika diperlihatkan pada saat gerhana itu diperlihatkan api neraka, ra'aitun nar wa ra'aitu aktsar ahlihan nisa. Aku pernah melihat api neraka dan aku dapati yakni penduduknya kebanyakan wanita. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, wa qumtu ala babin nar. Ya, aku pernah berdiri ya dekat pintu api neraka, fa idza amatu man dakhalahan nisa. Sesungguhnya kebanyakan yang masuk dalam api neraka itu adalah wanita. Ya, 2 hadis. Ya, kemudian hadis yang lainnya menjelaskan sebab. Ya, menjelaskan sebab kenapa wanita itu ya ini kebanyakan termasuk penduduk api neraka, yaitu dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, ya ma'saron nisa tasaddaqna, wahai para wanita bersedekahlah kalian, fa inni ra'aitu kunna aktsara ahlin nar. Sungguhnya aku mendapati kalian itu termasuk penduduk api neraka yang paling banyak. Fakulna, maka ada yang bertanya, walimadzalika ya Rasulullah, kenapa hal itu wahai Rasulullah? Qala yani tukthirna la'na wa takfurnal asyira. Ya, engkau banyak melaknat karena orang-orang dulu zamannya Nabi itu para wanita itu adatnya itu kebiasaan mereka itu sering melaknat. Ya, semoga kamu, kayak gitu itu model melaknat. Ya, mati saja sudah sana. Nah, itu biasanya dilakukan oleh orang wanita dulu pada waktu dahulu. Kemudian yang kedua, takfurnal asyir. Yani engkau sering ingkar kepada nikmat yang diberikan oleh suamimu. Ya, sebagaimana dikatakan terkadang wanita ini kalau tidak kita beri ya hari ini, nah itu terus yang diingat, Pak. Ya, yang sebelum-sebelumnya yang kita beri itu kan terkadang banyak dilupakan. Nah, itu kebiasaannya wanita. Ya, jadi makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memerintahkan mereka tasaddaqna. Ya, bersedekahlah kalian. Dengan apa dilawan semua itu, Pak? Yaitu dengan amal. Ya, dengan amal. Ya, jadi jangan takut nih para wanita yang mendengar hadis ini, jangan pernah takut. Ya, karena apa? Selama kita beramal, itu kita akan selamat dari api neraka. Nah, ini kisahnya kan hadis ini ketika watasaddaqna, ya Rasulullah memerintahkan untuk bersedekah. Karena apa? Sedekah itu paling cepat untuk dilakukan. Kan nggak mungkin sholat disuruh. Ya, pada saat itu.
Ya, apa yang paling bisa cepat dilakukan pada waktu itu? Sedekah. Maka semua pada sahabiat pada waktu mendengar hadis ini watasaddaqna itu semua sedekah. Yani kepada Bilal. Itu Bilal melepaskan surbannya itu semua masuk sedekahnya para wanita. Bagaimana sahabiat itu cepat sekali mendengar dakwahnya yani Nabi. Mereka segera beramal. Nah, orang kalau seperti ini Pak keadaannya itu insya Allah dia selamat. Ya, kalau dia segera itu beramal, insya Allah ya dia akan selamat. Nah, ada penjelasan juga baik dari Imam Qurtubi terkait tentang kenapa wanita itu yani banyak memasuki api neraka. Wa inna makanan nisa'u aqallu sakinil jannah lima yaglib alaihinna minal hawa wal mail ila ajili zinatid dunya. Ya, kenapa wanita itu paling sedikit yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Karena sebagian besar mereka itu lebih mengikuti hawa nafsu mereka. Nah, itu dia fitnah yani syahwat. Ini wanita ini paling cepat mengikuti keinginan hatinya. Ya karena apa? Ya karena memang wanita itu lemah. Yani akalnya. Ntar sebentar saya akan sebutkan di sini. Disebutkan oleh Imam Qurtubi. Ya karena mereka lebih senang mengikuti hawa nafsunya wal mail ila ajili zinatid dunya. Karena wanita ini hatinya lebih condong kepada apa? Perhiasan dunia. Linuksan uqulihinna. Ya karena lemahnya, ya kurangnya, yakni akal mereka lemah di sini bukan berarti tidak pintar, bukan berarti tidak cerdas loh. Ya berarti kenapa? Antunafis basairaha ilal ukhra. Nah, itu kelemahannya. Ya, mereka lemah akalnya itu untuk menjadikan mata batinnya untuk melihat panjang ke depan. Ya, jadi ingat ya, di mana lemahnya akalnya wanita itu untuk menjadikan mata batinnya itu melihat tempat yang paling jauh. Itu nggak bisa mata batinnya itu karena lemah akalnya dibandingkan laki-laki dikatakan oleh Imam Qurtubi. Fayad'ufna an amalil akhirah wa ta'ahub laha. Nah, karena mata batinnya itu lemah untuk melihat jauh ke depan, maka mereka pun sangat lemah dalam beramal untuk akhiratnya. Ya karena apa? Satu, kecondongannya itu besar kepada dunia, ya, dan lemahnya mata batin, yakni mata batinnya, ini padahal yang ajaibnya wanita ini merupakan fitnah terbesar. Padahal dia lemah, tapi dia dijadikan fitnah terbesar laki-laki yang menyebabkan laki-laki itu bisa berpaling dari ketaatan. Nah, ini luar biasanya wanita. Dia sebab terbesar yang bisa memalingkan seorang itu dari amal akhirat. Jadi wanita ini lemah dalam beramal yakni akhirat, tapi dia juga bisa membawa orang lain itu untuk tidak beramal yakni akhirat. Itu wanita. Dan juga yang dikatakan wa asiratul istijabah, dan wanita ini sangat sulit untuk apa? Untuk diajak melakukan ketaatan. Oleh karena itulah ya ketika kita mengajak seorang wanita itu kita butuh kesabaran. Ya kita butuh kesabaran. Akan tapi ini semua tidak menunjukkan ya penjelasan Imam Qurtubi itu hanya ingin menunjukkan bahwasanya ketika kita mendakwahkan yang seorang wanita, kita itu harus banyak bersabar. Ya, kita harus banyak bersabar ya karena tidak sedikit ya para wanita itu yang melebihi yakni kaum yakni laki-laki. Nah, itulah Pak keadilan Islam itu satu, wanita itu dimuliakan posisinya di antara bentuk Allah Subhanahu wa taala memuliakan ini posisi wanita itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza shallat mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha qila laha udkhuli min ayyibabin syi'ti. Ya perhatikan, wanitanya cukup apa Pak? Salat 5 waktu saja. Bayangkan. Kemudian puasa apa? Hanya puasa bulan Ramadan. Kemudian dia cukup menjaga ya harga dirinya, ya wa hafizat farjaha, dia menjaga harga dirinya, kemudian dia mentaati suaminya, maka dikatakan kepada mereka, masuklah ya melalui pintu surga
yang manapun yang engkau kehendaki. Laki-laki Pak mau masuk babu royan nggak bisa, hanya puasa bulan Ramadan nggak bisa. Ya harus nambah puasa, yakni puasanya. Ya harus sering-sering berpuasa baru bisa masuk bab ar-royan. Tapi wanita cukup dia berpuasa di bulan Ramadan, kemudian menjalankan yang lainnya. Sholat, yakni 5 waktu saja sudah nggak apa-apa. Bayangkan, Nabi sendiri ini mengatakan, ya cukup sholat dia 5 waktu. Ya karena apa? Ya memang begitulah wanita. Ya apalagi wanita yang mampu melaksanakan apa sholat, yakni sholat sunnah itu udah luar biasa. Ya dia 5 waktu saya sudah cukup. Ya bagi diri. Itulah bagaimana yakni Islam itu memuliakan wanita. Ya oleh karena itulah ya semoga dengan apa yang disampaikan ini bisa menjadikan kita termotivasi ya untuk bisa mengejar yakni akhirat. Ya kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk penghuni yakni surganya Allah Subhanahu wa taala dan menyelamatkan kita dari yakni api neraka. Ini yang bisa kami sampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.